Seberapa gentingkah hasil penetapan pemilu secara nasional yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan dalam undang-undang tersebut juga tercantum sanksi pidana terkait penetapan perolehan hasil pemilu. Kita lihat grafik yang berikut ini pemirsa. Di pasal 207 disebutkan ayat 1, KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 30 hari setelah hari pemungutan suara. Kemudian di pasal 319 disebutkan dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPD Kabupaten Kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 ayat 2 atau yang sebelumnya saya sampaikan, maka anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta rupiah. Oke, ini menurut undang-undang. Saya kembali ke Pak Juri Ardiantoro langsung dari Gedung KPU Jakarta. Pak Juri, ada kekhawatiran sebenarnya masih dari partai politik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aulia Rahman bahwa KPU apakah benar nanti akan menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu. Dan yang kedua adalah sebenarnya hak partai politik untuk mengatur strategi politik mereka itu sangat terganggu oleh jadwal pemunduran pengumuman rekapitulasi oleh KPU. Komentar Anda, Pak? Ya, sebetulnya dua hal yang berbeda ya, antara rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang kedua penetapan hasil pemilihan umum, yang ketiga penetapan mengenai parliamentary threshold atau ambang batas untuk ke parlemen, yang ketiga terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, sebetulnya sebelum KPU melakukan rekapitulasi tingkat nasional, sepanjang partai politik itu sudah memiliki data atau angka dari seluruh provinsi untuk menghitung berapa sebetulnya perolehan suara partai, masing-masing partai sudah ketahuan. Tapi memang resminya baru bisa ditetapkan oleh KPU paling lambat tanggal 9 Mei sekarang ini. Jadi sekarang adalah proses rekapitulasi yang insya Allah akan kami selesaikan sebelum tanggal 9. Kemudian yang kedua, tanggal 9 paling lambat kami akan menetapkan hasil pemilu secara nasional. Dan dari penetapan itulah kami akan menetapkan presentasi dari perolehan suara partai politik masing-masing maupun gabungan partai politik yang kemudian akan menjadi dasar bagi partai atau gabungan partai untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang itu akan berlangsung pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Mei bulan ini. 18 sampai 20 Mei ya. Ya, 18-20 Mei adalah 3 hari masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tentu terkait dengan perolehan suara masing-masing partai yang akan kami tetapkan paling lambat tanggal 9 Mei ini. Jadi memang waktunya tidak terlalu panjang, tetapi informasi mengenai perolehan suara saya kira partai politik sejak awal sudah mulai menghitung. Ya, Pak Juri, apa yang membuat Anda yakin bahwa sebelum tanggal 9, katakan tanggal 8 semua akan final beres? Misalnya begini, apakah mekanisme cross check kemudian data itu semua sudah terkumpul di pusat di Jakarta? Kalaupun memang belum, bagaimana cara paling efektif untuk tanpa mengurangi aturan main yang sudah ditetapkan tapi tetap bisa mendapatkan data yang akurat dari daerah? Ya, sebetulnya kan yang belum presentasi ya kan hanya 4 provinsi ya, yaitu provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Maluku dan Maluku Utara. Sumatera Utara karena memang ada penghitungan ulang atau rekap ulang di Nias Selatan juga untuk menyelesaikan persoalan supaya tidak sampai ke pusat. Kemudian di Jawa Timur juga karena ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan proses ulang di Sampang, Pamekasan dan Pasuruan dan seluruhnya sudah selesai. Tinggal pencermatan terakhir untuk mengecek keakurasian pengisian data. Kemudian Maluku memang sangat terkendala dengan satu kabupaten yakni Maluku Barat Daya di mana transportasinya sulit sekali. Bahkan kami harus berminggu-minggu kalau untuk menuju ke sana ataupun sebaliknya. Kemudian Maluku Utara sebenarnya sudah selesai. Nah, yang memang belum selesai juga di Papua ya. Papua kami mengirimkan tim dari Jakarta untuk membantu proses rekapitulasi di sana di Papua karena memang di sana ada masalah-masalah geografis yang juga harus diselesaikan dan ada juga gangguan-gangguan keamanan yang juga diterima oleh teman-teman di sana. Jadi tetapi informasi yang kami dapatkan dan monitoring yang kami lakukan terhadap daerah-daerah yang belum ke Jakarta itu relatif bisa
datang setidaknya tanggal 7, sehingga tanggal 7 dan tanggal 8 sudah kita bacakan dan kita plenokan di pusat. Nah, yang kedua, memang ada perdebatan yang relatif panjang di Jakarta ini karena memang ada soal-soal teknis. Tetapi kan ini sebenarnya sudah disadari oleh partai, oleh para saksi, oleh KPU, Bawaslu, sehingga mulai mengurangi perdebatan-perdebatan teknis ya, perdebatan-perdebatan administratif. Sepanjang KPU bisa mempertanggungjawabkan hasil pemilu ini, baik perolehan suara maupun pencatatan administrasinya, maka itu akan mempercepat proses penetapannya. Jadi sebetulnya itulah yang membuat kami optimis bahwa tidak ada hal yang membuat kami khawatir betul bahwa tanggal 9 terlewati untuk tidak menetapkan. Iya, artinya Pak Johri, Anda juga mencoba mengatakan bahwa ini bukan cuma tanggung jawab KPU semata. Kalau partai politik juga mengurangi komplain protesnya yang terlalu teknis detail, itu juga sangat bermanfaat untuk tetap mengejar tenggat waktu. Ya, itu juga antara lain ya. Memang teknis kami tanggapi, tapi kalau perdebatan itu berulang-ulang pada hal yang sama, itu ya memang kadang-kadang membuat lama. Dengan asumsi tadi yang 4 provinsi belum presentasi, Anda berani mematok bahwa pasti akan selesai tanggal 8 ya? Ya harus karena itu akan resikonya serius kalau resikonya pidana Pak ya? Ya. Bukan hanya soal pidana yang diterima, bukan hanya soal ancaman pidana yang diterima oleh KPU, tetapi adalah ada problem serius yang lebih besar yang terkait dengan sistem ketatanegaraan kita ya di dalam proses pemilu ini. Ya, oke, baik. Pak Johri, terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat bertugas kembali Pak Johri. Terima kasih. Ya, baik. Pak Aulia, ini bagaimana Anda mensikapi? Artinya kalau KPU memang sudah memberikan jaminan, ada harus kepercayaan juga dari partai politik kepada KPU untuk menyelesaikan tugasnya dong? Saya kira 99% kawan-kawan kami di partai lain itu amat mempercayai KPU. Oleh karena itu mereka partai lainnya, Golkar percaya nggak? Percaya. oleh karena itu setiap strategi dalam rangka koalisi presiden dan wakil presiden selalu menunggu daripada itikat baik kita, taat azas itu, tanda-tanda daripada KPU. Itu artinya kita membantu KPU dalam rangka menegakkan satu kultur hukum itu adalah kepastian dan juga menuju negara demokrasi. Tidakkah itu secara eksplisit dikatakan di pasal 1 sampai pasal 2 Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan rakyat, musyawarah dan mufakat dan sistem pemilihan perwakilan itu. Dan dalam kerangka itulah kita tidak pernah mengatakan bahwa KPU itu adalah amat tidak profesional. Kita mengakui inilah hasil kita. Tetapi dia juga harus ada bahwa dia menentukan ada pihak lain gitu loh. Ada pihak parpol yang di situ. Yang harus dilibatkan. Bagaimana cara melibatkan? Tapi ketika dilibatkannya Pak Aulia bukan berarti partai politik menggunakan semua mekanisme untuk komplain itu untuk malah membuat semua waktu semakin terulur panjang. Kita bukti kok. Dari calon-calon teman-teman kita bawa bukti, buat proses dan mulai dari TPS, DS1 sampai itu, bawa ke situ dan taruh di situ. Kalau tidak ada Bawaslu, ada DKP 2. Habis itu ada tiap tingkat terakhir itu adalah di MK. Jadi kita ini bukan berarti bahwa kita tidak tahu apa yang dikatakan Pak Jui tadi, bahwa kita punya strategi internal, kita sudah punya hitungan induk kita minimal di Golkar sudah ada between 100 sampai pintu ke MK juga sudah diperhitungkan. Sudah. Tapi kenapa harus dibawa ke MK? Pak, artinya kita akan bicara kualitas pemilu dong nanti. Justru itu kita mau katanya pemilihan jurdil dan adil. Betul. Tapi kan kosnya cukup tinggi Pak Aulia. Tapi kan ini kan mempertanggungjawab satu kinerja yang diarahkan secara eksplisit di Undang-Undang Dasar bahwa KPU itu melaksanakan. Kalau terjadi ada hasil suara itu, ada MK yang memutuskan. Dan MK itu 3 hari yang sudah dibentuk, kalau tidak salah 3 panel. Ya, cuma masalahnya sebegitu banyak yang tadi itu tidak puas di sini, di KPU, dia akan kembali kepada MK. Di situ. Saya agak ragu-ragu gitu. Apakah kerja-kerja daripada keseluruhan tadi masalah geografi, masalah pemikiran ulang, masalah bukti apa segala. Bisa nggak? Ini 3 hari lagi nih. Oke. Tapi sebelum soal teknis tadi Pak, ini kalau semua di MK kan kita jadi mempertanyakan kualitas pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dong. Enggak, kita minta keadilan. Bahwa ada masalah-masalah di situ. Bukan keseluruhan. Tapi kan masalah penghitungan suara. Ini hak partai politik. Oleh karena itu di kita ada namanya Mahkamah Partai. Ada Bakumham. Tugasnya itu membantu membimbing baik di KPU, kader-kader kita yang dirugikan, termasuk pembelaan di MK. Sudah ada mekanisme itu. Sebelum lebih jauh kita break dulu Pak Aulia. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.